berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kembalikan kita Alhamdulillah. nafas yang terpenting adalah Allah masih menggerakkan hati kita bersama untuk melakukan pengabdian dan ibadah secara bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan janji Allah, langkah yang kita langkahkan ke masjid, laqaballahu asyara darajat, Allah akan memberikan 10 derajat dari langkah yang kita langkahkan menuju masjid. Amin. Kita berdoa dan berselawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sambung ceramah sunnah kita, mengingat kematian menangkal kesombongan. Bapak Ibu, mengingat kematian Menangkal kesombongan. kita diberi warning lampu merah oleh Allah dengan kalimat wala tamsi fil ardi maraha, janganlah kamu hidup di muka bumi dengan congkak dan sombong. Warning Allah, larangan Allah kepada kita, kepada manusia, janganlah kamu berjalan di muka bumi, janganlah kamu hidup di muka bumi dalam keadaan congkak dan sombong. Banyak orang menimbulkan dirinya tidak tahu bahwa dirinya atau diri kita datang dari Allah. Jadi kalau kamu kuat, itu kesombongan itu akan muncul. Ada sombong karena pakaian, ada sombong karena keturunan, ada sombong karena harta, ada sombong karena kedudukan, ada sombong karena ilmu pengetahuan, banyak macam. Nah, makanya warning Allah itu, jangan kamu hidup, jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak dan sombong. Untuk menangkal kesombongan itu, Bapak dan Ibu, yo banyak mengenal kematian. Cara pertama, ketika baru lahir, kita sudah pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak? Nah, baru lahir saja kita membutuhkan pertolongan orang lain. Pertolongan orang lain. Yo, kalau nak sombong kan, lahir juga awak perlu orang lain. Lalu kalau mati kita, meninggal dunia kita membutuhkan pertolongan orang lain. Ada tak kita orang butuh mati itu orang Kalau awak merenungkan bahwa kita tidak siapa-siapa di bumi Allah, itu akan terus lahir dan membutuhkan pertolongan orang. Jadi jenazah membutuhkan pertolongan orang lain. Aku nasihat Nabi supaya hidup jangan sombong, ya, karena tidak ada yang akan disombongkan. Aksiru bizikril maut, banyak oleh kalian untuk mengingat kematian. Untuk dan sombong itu yang pertama, banyak
Tidurlah oleh kamu kata Rasulullah untuk mengingat kematian. Ada ibu hendak mati atau lado memang mau mati beko. Ya. Ada mau coba ya ada. Kalau menjadi mati, kalau ada nak mati, lah mau beko mati. Oke. Kalau sudah datang pagi. Makanya mengingat kematian itu tidak mau mati dan itu kan harusnya. Yang pertama, nasihat kalau awak mengana kematian, tadi awak kayu, tadi awak merasa hebat, tadi awak merasa dia tejo kawan karena lain dapat bangkit do tarui, lain dapat kedudukan do tarui. Nah, apa yang perlu nasihat tentang kematian itu? Yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Apa artinya itu? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu disampaikan oleh Allah, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu dikatakan. Kalau setiap yang bernyawa pasti akan mati, samik dan ketek juga akan mati. Tapi di balik itu kita akan diuji oleh Allah dengan kejahatan dan kebaikan. Dan karena bahwa kita akan kembali kepada Allah. Karena apa? Apollo dengan gambaran duit dan kayu, tapi dan sombong, itu sama-sama banyak menyawa, samik dan ketik mati, Apollo dengan lebih ganda daripada dosa, samik mati selesai, tapi kok dan mati lah, banyak proses yang akan dilakukan semua. Aku kan tidak ada yang terbayang. Yang terbayang dakwah adalah Natali tadi. Menjadi kini besok di. Itu memang buat manusia itu semua. Tak ada tekanan. Nah, sehingga kalau tak ada tekanan awak mati kok, nah orangnya awak kan orangnya sapi sen. Orang pun untuk awak aja kerja. Kadang-kadang lah banyak orang pun untuk kurang, untuk kawan atau orang pulau dapat. Kenapa? Karena kita tidak sadar itu ikaman. Jadi, Bapak dan Ibu, semakin banyak kita mengingat tentang kematian, maka sifat sombong itu akan hilang di dalam diri awak. Ya, mati dan beko, mati besok pagi, ada dari lapangke dan tinggi. Nah, kalau udah lapangke, nggak lama-lama, baru saja dipastikan kematiannya. Kalau yang mencamat misalnya, itu lagi mau berbicara dulu kan, langsung ada PLT sekali, ya? Langsung ada PLT camat. Ya tak? Amat itulah. Anak jawab banggakan tentang kela. Sianu telah camat telah meninggal jam 12 malam. Waktu itu diumumkan kan, camat atau selayan malam tadi dalam meninggal yang sakit. Nah, itu yang perlu. Tak tahu tak sama mati sakit tak nama. Nah, macam. Tapi kan persoalan Athena mau pangkat dan jabatannya sebagai camat atau wali kota. Kalau mereka dipangkatkan jadi wali kota, mati wah langsung ada PJ. Ada orang dikumpulkan tapi PJ langsung. Jadi anggota dewan, mati awak banyak lah ngajak alhamdulillah lah doji kementerian ada PAW je. Kan ada selesai itu dah. Amakun di kana deh rasu setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sehingga awak akan berhati-hati di balik akan aja minta awak akan aja. Yang kedua, awak kana di dalam surat Al-Mulk sering dengarkan kalimat Allazi khalaqal mauta wal
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, bahwa karena Allah menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup adalah sebagai ujian untuk kamu, siapa yang terbaik amalan di antara kamu. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup atau hidup dan mati, dan Allah akan menguji tentang siapa yang paling baik amalan di antara kamu. Dan samun ya, idui jo tetangga samun. Cuma mana nelo amal ibadah dan jumlah sabana. Dia hanya berbangga dengan harta, hanya berbangga dengan anak-anak, hanya berbangga dengan kedudukan. Bukan bisa kita melakukan introspeksi kepada diri kita. Tapi kalau tidak pernah, kalaulah di kanan mereka, pakai nasihat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi dirimu, hitung-hitung dirimu sebelum orang lain menghitung tentang dirimu. Kau akan pernah menghitung diri awak. Hari habis hanya untuk mengajar dunia. Waktu habis hanya untuk mencari harta. Waktu habis hanya untuk memelihara pangkat, jabatan, dan sampai hilang. Dulu, jadi di kanan, kalau ketika letakkan ada bahwa hidup ini akan diuji siapa yang paling baik amalannya di antara kamu, kata Allah. Tentu Allah itu amalanku dan aku ini. Jangan awak hanya bercerita dan punya ruko di padang luar, dan punya ruko di padang panjang, dan punya ruko di raya kumbuh. Dalam keadaan nada itu mati wak. Dijawab wak Allah. Kira-kira harapun banyak tadi. Tentu aman naik. Nah, kok banyak anak baca anak. Jadi menghilangkan kesombongan Allah dengan sering kita menyadarkan diri kita tentang hidup dan kematian. Ya sudah di dunia yang senanglah, alhamdulillah rasa hidup dari Allah. Tapi ketika ada rasa rezeki tidak dipergunakan bukan penantian dan kebaikan. Wah contohkannya misalnya wadah karun, baralah sakinah yang dari Allah kepada luar biasa, luar biasa. Jika di dalam Al-Quran diceritakan kalau dikumpulkan anak kunci harta gudang karun itu, wak nyanyian ke satu ekor punggung onta itu berimpi-impi ini mengumpul tidak termuat. Baralah kebanyakan anak kunci gudang harta. Tapi dia sombong, tapi dia takabur. Wahai Musa, jangan engkau ganggu aku, jangan engkau ikut campur dengan harta, karena ini adalah milik aku dan aku yang mengusahakannya sendiri, kata kamu. Nah, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Itulah makanya Allah Maha Kaya mengampuni ya sampai malam ya. Baralah kesombongannya Amerika akan menjadikan neraka Gaza. Gaza akan dijadikan neraka. Arti kesombongan itu dijawab oleh Allah. Tidak beberapa jam kemudian dijawab oleh Allah. Seperti itu kan. Ketika Musa meminta zakat, ketika Musa meminta infak sedekah, dia katakan, wahai Musa, jangan engkau ikut campur dengan hartaku. Ini adalah milik aku dan aku yang mengusahakannya sendiri. Adalah mengangguk masuk harta barang ambil termasuk karun sendiri masuk ke dalam satu helai rambut tidak ditinggalkan oleh Allah di bumi ini. Itu Allah membalas kesombongan karun. Jadi kurang kayu ini lah ya adonan sombong. Kita kamu paling tidak setahun 1 tahun ke depan ada
ujian ya Allah. Abakalah, itulah segala macam. Itu musibah. Karena yang tadi Allah ingin menguji tentang kehidupan kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang perlu kita pikirkan adalah ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempat beramal dan akhirat untuk menerima balasan. Kemudian yang kalau mati itu Allah juga ditakutkan. Nah, tadi ada ibu dan Kaibaw na doon. kama kabalari kama wa kabalari yang boleh nak tahu Ustaz. Dah kalau dia mau mati do. Baikku dia suruh membuat peti yang bukan menurut di dalam peti. Dijawab oleh Allah, fi burujin musayyadah, sekalipun kalian masuk ke dalam peti besi, malaikat maut tetap akan datang. Jadi jangan takuti. Awak karena mati tetap ada persiapan awak. Ada orang persiapan matinya boleh tanah cik ke kuburan. Kaya mana awak berkoi tinggi pondok bayar tinggi dari buat mana ke kampung jauh boleh tanah cek kuburan itu tanam dia bayam di situ. Wah kalau untuk kuburan lagi nah itu nanti ada bahkan ada nama boleh kain kapan ya diboleh kain kapan kain dan ranca untuk kapan besok mati besok di KCM karena kiranya mati di Jakarta kain kapan lebih tinggi lesnya. Kan dipakai kalau ke Jakarta kan dulu kain kapan dan apa Bali kok. Nah, itu kan nenek waktu tanah wak Bali untuk cek kuburan dan kok mati dan siko bisa kuburan. Kalau tidak bisa itu yang minta. Yang diminta oleh Allah kepada kita adalah ada nasihat yang disampaikan oleh Rasul. Yang pertama, isma sitta fa innaka mayitun kata Rasul. Hidup sesuka hati kalian. Hidup kok kamu jadi orang elok, kok kamu jadi orang buruk, silakan isma sitta. Tapi ingat, fa innaka mayitun. Maka ingatlah kamu pasti akan mati. Silakanlah kok kamu jadi preman, kok kamu jadi orang narkoba, kok kamu jadi orang maling, kok kamu jadi orang elok, alhamdulillah terserah. Tapi nanti ingatkan fa innaka mayitun. Maka ingatlah sesungguhnya kamu akan mati. Nah, kedua nasihat Rasulullah itu adalah wa'mal maksita fa innaka majzun bi. Beramallah kamu sebanyak-banyaknya. Maka setiap amal itu akan ada balasan. Jadi jangan sulawat dia terlebih sholat tahajud kini, terlebih sholat duha kini, dia terlebih sedekah serencana 2.000 nya tapi tidak ada dan bagi lah 10.000 juga. Kalonsong jadi ambil bagi lain. Nah, kalau orang kalonsong itu tidak tahu. Kalau akan tidak ada merasuk apa yang sudah kita berikan itu sudah banyak. Belum. Nah, maka nasihatnya tadi beramallah kamu sebanyak-banyaknya. Ingat amal kamu itu akan dibalasi oleh Allah. Yang ketiga nasihat Rasulullah wahbid masyitta fa innaka mufarikun bi. Aku nak kata kau dan melupa manusia. Maka cintailah oleh kamu apa yang ingin kamu cintai. Kamu cinta kepada harta, silakan. Kamu cinta kepada pangkat, silakan. Kamu cinta kepada anak-anak, silakan. Apa saja yang ingin kamu cintai, silakan. Tapi ingat kata Nabi, fa innaka mufarriqun bi. Pada satu ketika semua yang kamu cintai itu pasti akan berpisah denganmu. Itu yang tak kata ada awak. Ya dah. Awak cinta kepada harta, tak terbayang awak Rasulullah akan berpisah. Makanya pernah rasaki kau ibu-ibu, apa? Rasaki nan pertama tu nan tak makan. Tapi tidak boleh gila makan dia dah. Nah,
Kecil ustaz rasa kiko dan makanan. Kitiga. Batang bagi durian tigo, kini boleh ampe durian. Itu bagi Belanda. Ini ada batasannya. Ada buktinya ya. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah apa dan katujuh. Kok teragak makan sate, ya makan itu nggak rasa kiawa. Teragak makan bakso, tapi sudah tua orang penyakit kan ada. Karena ada kalimat naluk pulau wala tu seribu, jangan batalot. Dan berapa kalau dia? Nah, dia ada kawan deh. Mana nak tolong mak hati dia anak dia makan durian awak kecil dia anak tidak bakal dia tak boleh rasa ki awak nak makan di awak bako dan kikir awak karena itu untuk awak cuma garisnya jangan sampai melampaui batas ya dunia itu makan dia penganan. Yang kedua, rasa itu nanti pakai. Oh, di mantangan itu begitu bila belanja beli pakaian itu tahu tidak? Oh itu. Nah, yang nanti pakai. Aku dah COD-nya rajin pakai dah namun. Anci lo bisu lah pakai ya. Sekolah. Lah mati dalam tak jadi memakai wak ini. Banyak orang yang ada itu. Nanti kuibinya rajin beli baju dulu. Aduh nanti pakai lah. Kasus selalu nak membaca pakaian awak sesuai itu. Nah rasa itu nanti pakai. Jangan melampaui batas. Yang ketiga, apa rezeki kita? Rezeki kita yang ketiga itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita nafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Contohnya begitu, Pak. Balik itu di belanja di pasar, piti 1.000, kapal saya itu tidak bermanfaat ya. 1.000-nya tak bermanfaat. Tetapi ketika ibu punya challenge kecil di rumah, karena mau kini challenge-nya itu mereknya lagi merek celengan itu S3 ibu. S3 boleh tidak dokter Ustaz? S3 itu sedekah setiap subuh. Ketika piti 1.000 tadi terserak-serak di rumah, ini tidak ada manfaat sudah. Tapi ketika masuk ke dalam celengan S3 tadi, sedekah setiap subuh, dia sudah dicatat oleh malaikat sebagai muhsin, orang yang berbuat kebaikan. 2.000 dosa pagi sama yang subuh di rumah sebulan berarti 60.000. Baik sama yang subuh besok tanggal 32 ya. Buka celeng. Agen dapat garin. Alhamdulillah kopitian dulu. Jadi kecil ambo piti terserak-serak ambo masuk ke kopitian 60.000. Nah, ketika diberikan 60.000 yang tercatat sedekah tinjari. Sedekah jariah. Makanya supaya jangan sombong bahwa sering-sering bersedekah. Kalau mati awak, anak akan tinggal, pangkat akan tinggal, harta akan tinggal, rumah akan tinggal, semuanya akan tinggal. Siapa yang mendampingi awak ketika mati itu? Ada 3 perkara yang mendampingi awak. Yang pertama itu sedekah tinjari, sedekah jariah. Kok lain rajin bersedekah ketika hidup, ini akan menemani awak ketika mati. Dan kedua pula al ilmu yang tafa'ubi. Awak tak jadi profesor do, awak tak jadi sarjana do, awak tak jadi doktor do, tapi sering mengajarkan anak memasak, sering mengajarkan anak. Awak pandai membuat bumbu randang, tapi takut tempe. Agen ilmu kok anak
Sehingga selama ilmu na nawa ajarkan anakku bermanfaat, al ilmu yang kafa, aku kan awak tak mau anak bamanjo anak, juga aku kata anak selagi lebih sama biar lama maju kadaku. Oh berarti tak pandai masak jalan. 3 bulan dicogenan awak juga kan. Boleh cara karena anak awak tak pandai mama. Cik membuat telur dadar kepada dia pak. Untuk membuat telur dadar 100 juta lo biaya oleh. Dan awak banggakan anak awak hanya sarjana. Dan awak banggakan anak awak S2. Tapi memasak tak pandai. Nah, dapat laki le orang kaya lo. Ada telur dia udah makan di hari awak mau beli nasi dan dia. Dia bola masak. Masak cik telur dadar. Apa dia cik telur dadar itu nanti mama kawaknya. Al ilmu yang tafaudi. Yang ketika siapa yang akan menemani kita ketika mati, waladun soleh, ya ada bulan. Jadi 3 perkara. Makanya karena duit akan mati, aku telah lakukan untuk persiapan. Terakhir bapak dan ibu menyadari supaya jangan sombong awak. Apa nama karena gue takut dah doa ke seorang. Min aina ilal ain. Oi badan, dari mana wa'ang? Dari mana kau? Bade sombong bana kini gua. Bade merasa hebat bana. Bade tak perlu orang lain. Karena dari mana wa'ang? Dari mana kau? Jawabannya sederhana. Inna lillahi. Nah, saya datang dari Allah. Dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berdosa. Wa ilaihi. Dan saya akan kembali kepada Allah. Nah, karena coba sadar kita bahwa kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau itu yang selalu ada di dalam hidup awak, di dalam pikiran awak, maka kita insya Allah akan terjauh daripada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.